Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai barisan dan deret aritmatika, di mana materi ini kalian dapatkan di kelas 11 SMA. Jadi langsung saja kita akan bahas lebih lanjut mengenai barisan dan deret aritmatika. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah kita menonton video ini adalah mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan barisan dan deret aritmetika. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan barisan bilangan aritmetika? Dan juga apa sih yang dimaksud dengan deret bilangan aritmetika? Nah, itu kita akan bahas secara lengkap di video kali ini. Nah, pertama-tama, kalian perlu mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan barisan. Nah, pasti di sekolah kalian sudah sering mengenal yang namanya barisan. Ya, terutama waktu upacara bendera, atau kegiatan pramuka, atau kegiatan lainnya yang memerlukan baris berbaris. Nah, kurang lebih akan sama konsepnya dengan itu. Hanya saja yang berbaris di sini adalah sebuah bilangan atau kumpulan bilangan. Nah, langsung saja. Barisan bilangan itu adalah susunan angka yang tersusun secara berurutan berdasarkan aturan tertentu. Jadi barisan bilangan itu adalah susunan angka. Angkanya itu tersusun secara berurutan sesuai dengan aturannya. Nah, setiap angka dalam barisan disebut dengan suku dan setiap suku memiliki posisi atau nomor urut yang disebut dengan indeks. Ya, langsung saja kita coba contohnya ya. Jadi misalkan ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan barisan bilangan. Karena ada susunan angka yang disusun secara berurutan dengan aturan tertentu, di mana aturannya di sini adalah setiap loncat dia ditambah satu. Benar sekali ya. Nah, jadi ini memenuhi syarat dari barisan bilangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suku? Nah, ini tiap elemen ini dinamakan dengan suku. Nah, kemudian posisinya atau indeksnya itu apa? Nah, kalau yang paling awal ini disebut dengan suku pertama atau kita lambangkan dengan U1. Kalau di posisi kedua, kita lambangkan dengan U2. U2 itu adalah suku kedua. Ya, jadi huruf U itu digunakan untuk melambangkan suku agar kita tidak banyak menulis ya. Kemudian yang tiga ini itu adalah suku ketiga atau U3 dan seterusnya. Jika ada 100 bilangan, artinya yang ke 100 adalah U100 ya. Seperti itu ya, sesimpel itu barisan. Kemudian ini bukan hanya penjumlahan ya. Kalau di sini kan plus satu aturannya bertambah satu. Nah, ternyata barisan bilangan itu diatur dengan pola bisa saja penambahan, bisa saja pengurangan, bisa saja perkalian, pembagian, atau aturan-aturan lainnya. Ya, jadi satu misalkan 2, 4, 8, dan seterusnya ini juga bisa disebut dengan barisan bilangan dengan aturan dikali 2 setiap perubahan sukunya ya. Nah, saya yakin kalian sudah paham apa itu barisan. Oke, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke inti dari materi pada video kali ini, yaitu mengenai barisan aritmetika. Nah, kalian tadi sudah mengenal apa itu barisan bilangan. Nah, sekarang aritmetika, ada kata aritmetikanya nih. Apa sih yang dimaksud dengan aritmetika? Kita langsung saja simak. Nah, definisinya ini. Jadi, barisan aritmetika itu adalah suatu barisan bilangan. Ya, barisan itu kan sudah kalian tahu sebelumnya. Jadi, barisan bilangan di mana selisih atau beda antara dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Contoh, contoh
simpel saja ya, contoh yang tadi, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalian kan tadi sudah mengenal suku ya. Suku ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Coba kita perhatikan selisih atau beda antara dua suku yang berurutan. Apakah dia tetap? Coba kita perhatikan. Di suku pertama itu nilainya 1, di suku kedua itu nilainya 2. Nah, berapa bedanya atau selisihnya? Itu ternyata selisihnya Oke, coba kita perhatikan suku kedua dan suku ketiga. Suku kedua itu nilainya 2, suku ketiga nilainya 3. Selisihnya berapa? Ternyata 1 juga. Coba kita perhatikan lagi di suku ketiga dan suku keempat. Nilai dari suku ketiga itu 3, nilai dari suku keempat itu 4. Ternyata selisihnya juga 1. Coba kita perhatikan sekali lagi di suku keempat dan suku kelima. Di suku keempat itu nilainya 4 dan suku kelima nilainya adalah 5. Dan ternyata lagi-lagi selisihnya adalah 1. Jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Itu. Ini selisihnya tetap 1. Artinya barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu bisa kita simpulkan atau kita bisa kategorikan sebagai barisan aritmetika. Dan ternyata kalian sudah sangat sering melihat barisan bilangan seperti ini. Hanya saja sekarang kalian mengenal istilahnya atau jenisnya. Ternyata barisan bilangan yang sering kalian temui selama ini adalah barisan bilangan aritmetika. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh lainnya itu banyak sekali, misalkan 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Jadi ini kan selisihnya selalu tetap. 2 ke 4 itu bertambah 2. 4 ke 6 juga tambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. 8 ke 10 juga tambah 2. Ini tetap penambahannya. 2, 2, 2. Jadi ini disebut dengan barisan aritmetika. Oke, sangat simpel ya. Oke, kemudian kita lanjut ke next. Oke. Nah, adapun rumusnya. Nah, kalau tadi kita kan hanya mengenal definisinya ya. Sekarang rumusnya itu seperti apa sih? Coba kita akan gali lebih dalam lagi. Sebenarnya kalian sudah melakukan eksplorasi sebelumnya pada media yang sudah saya sediakan. Jadi di sini hanya sebagai penguatan saja rumus dari barisan aritmetika. Ya, untuk menentukan nilai dari suku ke n dari barisan aritmetika, coba kita pahami alurnya. Ya, misalkan di barisan tadi kita punya nilai 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ini ya. Kalau panjang banget, itu tentu akan memerlukan waktu yang lebih untuk kita tulis. Jadi, dalam hal ini, ketika kita ingin menentukan bilangan yang ke 100 ini, bilangan apa ya gitu ya. Jadi, untuk menentukan hal itu, kita bisa menggunakan rumus dari barisan aritmetika. Coba kita perhatikan. A itu adalah suku pertama dan B itu adalah selisih dari suku yang berdekatan. Nah, kalau A suku pertama, ini kan, jadinya A itu adalah 2. Oke, karena ini adalah suku pertamanya. Kemudian bedanya atau selisihnya ya, selisihnya dari 2 ke 4 dia bertambah berapa sih? 2. Dari 4 ke 6 dia bertambah berapa sih? 2 juga. Artinya apa? Selisihnya atau bedanya itu adalah 2 juga. Itu dari sana. Oke. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Coba kita perhatikan. Nah, di suku pertama itu kan 2 ya. Oke, suku pertama U1 itu 2. Kalau U2, ya kan suku pertama ditambah dengan beda dong. Ya kan, bedanya 2. Itu akan sama dengan 4. Oke, suku ketiga itu sama dengan suku pertama ditambah dengan 2 kali dari bedanya. Beda tambah beda. Gitu ya. Beda tambah beda. 2 tambah 2 itu sama dengan 4 tambah 2, 6. Oke.
Coba kita lihat lagi suku keempatnya. Suku pertama ditambah dengan 3 kali beda. 2 tambah 2 tambah 2. Itu jadinya 8. Benar ya, 8 ya suku keempat. Kalau suku kelima, suku pertama ditambah dengan bedanya sebanyak 4 kali. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 itu sama dengan ini duanya sebanyak 5 kali artinya 10. Begitu seterusnya. Coba kita lihat. Di suku pertama itu sama dengan A. Oke. Di suku kedua A ditambah B. Oke. Di suku ketiga A tambah 2B. Suku keempat A tambah 3B. Di suku kelima A tambah 4B. Benar ya? Nah, coba kita lihat. Suku pertama itu hanya A saja. Suku kedua, A tambah B. Suku ketiga, A tambah 2B. Ternyata ada hubungan antara indeks dari suku ini dengan pengali dari B. Kalau di sini 3, di sini 2. Kalau di sini 4, di sini 3. Kalau di sini 5, di sini 4. Gitu ya. Jadi dia kurang satu dari indeks yang ditanyakan. Artinya ketika kita mencari suku ke N, kita ingin mencari suku ke N, UN-nya berarti itu gimana? Itu kan sama artinya dengan A tambah N kurang satu dong. Karena ketika 5 di sini 4. Artinya ini dikurang satu. Tambah N kurang satu dikalikan dengan B. Sudah kita menemukan rumus untuk barisan aritmetika. Oke, sesimpel itu ya, barisan aritmetika. Nah, jadi kalian sudah mempelajari mengenai konsep dari barisan aritmetika. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih penerapannya? Nah, tentu kalau matematika itu tidak luput dari penerapan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Oke, coba kita lihat permasalahan ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Oke, ini sudah ada gambar kursi di sini yang sangat banyak. Di suku pertama atau baris pertama ya, itu ada 1, 2, 3, 4 atau 4 kursi. Kemudian di baris kedua, coba kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kursi ya. Ada 4, ada 6, terus lanjut ke baris ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kursi. Tentukan jumlah kursi pada baris ke-15. Kalau kita gambar kursinya, tentu itu akan perlu waktu yang banyak. Maka kita gunakan jurus atau rumus yang sudah kita pelajari tadi. Nah, coba kita lihat. Ini kan kalau baris pertama itu 1, artinya kita dapat informasi bahwa A-nya itu sama dengan 1. Baris kedua, itu baris kedua kan sama dengan A tambah B. A tambah B itu sama dengan 6. Ya, A tambah B sama dengan 6. Untuk suku pertamanya itu sama dengan 4. Artinya dia sudah bertambah sebanyak 2 tiap suku. Artinya B-nya sama dengan 2. Tinggal kita masukkan ke rumus yang kita sudah pelajarin tadi. Yang ditanyakan adalah U15 atau pada baris ke-15. Jadi U15 itu sama dengan A ditambah 15 kurang 1 B. Tinggal kita masukkan nilai A dan B-nya. A-nya itu adalah 4. Ini 15 kurang 1 adalah 14 dikalikan dengan 2. Kita dapat 4 tambah 14 kali 2 itu sama dengan 28. Sehingga U15-nya itu adalah 4 tambah 28 sama dengan 32. Selesai. Jadi kita bisa tentukan jumlah kursi pada baris ke-15 itu adalah 32 kursi. Ya, ini. Jadi itu manfaat dari rumus barisan aritmetika tanpa kita memerlukan waktu yang panjang untuk menghitung. Oke, sepertinya kalian sudah memahami apa itu konsep dari barisan aritmetika. Nah, kita akan lanjut ke topik pembahasan selanjutnya. Nah, ini ya ada pembahasannya juga sudah lengkap.
Jadi sudah sama seperti yang kita pelajarin. Nah, sekarang kita berkenalan dengan deret. Kalau kalian sudah memahami tadi mengenai barisan aritmetika, untuk mempelajari deret ini akan sangat mudah. Nah, deret ini sedikit berbeda dengan barisan yang sudah kalian pelajarin, tetapi itu akan sangat-sangat berhubungan dengan barisan. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung lanjut ke pembahasan mengenai deret. Nah, deret ini sudah diberikan ilustrasi mengenai deret. Dengan menabung, seorang dapat mempersiapkan diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Jumlah seluruh uang seorang yang ditabung secara berkala membentuk sebuah deret. Nah, ini ya. Coba bayangkan kalian itu menabung, ini misalkan kita asumsikan saja di pertama itu nih satu tumpukan ini 10.000 ya. Ini 10.000. Artinya kan kita menabung 20.000 ya. 20.000 pertama. Kalau ini 30.000 pertama. Kalau ini udah 40.000 pertama. Nah, jumlah dari 20.000 tambah 30.000 tambah 40.000 itu disebut dengan deret aritmetika. Ya, kalau bedanya tetap seperti ini. Ya, tapi secara umum deret itu adalah jumlah dari suku-suku di barisan. Nah, ini kan secara umum. Coba kita lihat review kembali barisan yang tadi. Kita kan punya barisan yang sederhana tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalkan. Ya. Nah, ini kan barisan. Ini barisan. Nah, kalau deret bagaimana? Kalau deret itu adalah jumlah dari tiap suku barisan. Di mana suku barisan itu adalah ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi deret itu adalah jumlah semuanya, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini disebut dengan deret. Nah, ya, secara khusus ini disebut dengan deret aritmetika karena bedanya itu tetap gitu ya. Jadi secara umum deret adalah jumlah, oke? Jumlah dari sebuah elemen barisan. Itu secara singkat kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, nah ini deret aritmetika. Apa sih itu deret aritmetika? Nah, sesuai dengan definisi, jumlah dari seluruh suku-suku barisan aritmetika. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Seperti contoh yang tadi itu sudah sangat terlihat. Itu misalkan ada barisan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Maka deretnya itu, ini kan barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika. Kalau deret aritmetikanya gimana? Itu 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu. Jadi ini disebut dengan deret aritmetika ya. Karena ini bedanya selalu tetap ya. Ini tambah 1, ini tambah 1 juga. Ini tambah 1 dan seterusnya ya. Kalau kalian menemukan kasus yang seperti ini, itu disebut dengan deret aritmatika gitu. Ya, makanya di sini antara barisan dan deret itu sangat berhubungan. Ketika kalian memahami barisan, ya otomatis kalian juga akan memahami deret. Tinggal kalian menghitung hasil penjumlahannya saja. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan berkenalan dengan salah satu rumus yang sangat powerful yang akan membantu kalian dalam kehidupan nanti sehari-hari. Nah, ini dia rumus dari deret aritmetika. Nah, ternyata sejarahnya dulu deret aritmetika ini ditemukan oleh seorang siswa yang masih duduk di bangku SD. Bayangkan saja, seorang siswa SD itu bisa menemukan rumus dari deret aritmetika. Nah, ceritanya cukup menarik. Dulu gurunya itu malas mengajar di kelas. Nah, dia memberikan tugas yang menurut dia sulit untuk diselesaikan secara cepat oleh muridnya. Nah, kalian mau tahu soalnya? Nah, ini soal yang diberikan oleh guru SD tersebut. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5
tambah, dan seterusnya nih, sampai tambah 100 itu berapa sih? Ini diberikan oleh guru SD tersebut. Nah, adalah salah satu siswa yang jenius. Dia bisa menjumlahkan bilangan-bilangan sampai 100 ini dengan cepat. Ya, yang kemudian teknik yang dia gunakan pada saat itu kita kenal sekarang sebagai deret aritmetika. Tuh. Nah, kita simak dulu apa sih itu rumusnya. Jadi, untuk simbol atau notasi dari deret itu kita biasanya menggunakan SN, ya, sum, sum untuk indeks ke N gitu. Itu merupakan jumlah N suku pertama. Nah, A itu adalah suku pertama dan N itu adalah banyak suku dan B adalah selisih seperti barisan tadi ya. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, untuk memecahkan kasus ini, penjumlahan dari 1 sampai 100, nah, siswa SD itu dia ternyata memasangkan, ya, memasangkan seperti ini. Coba kita hapus dulu. Dia pasangkan tiap angkanya. Gitu ya. Ini di sini kan ada plus 6, plus dan selanjutnya gitu ya. Ini ada plus 95 gitu kan ya. Sorry, 96 lah. Plus 97, plus 98, plus 99, plus 100. Gitu ya, kurang lebih kalau kita tulis. Ini berapa sih? Ternyata siswa SD itu memasangkan dia. Satu, dia pasangkan dengan 100. Dia jumlahkan. Jadinya 101. Oke. Dua, itu dia pasangkan dengan 99. Hasilnya juga 101. Tiga, dia pasangkan dengan 98. Hasilnya juga 101. Yang empat, dia pasangkan dengan 97. 101 itu ya. Lima dengan 96. 01 juga. Ternyata pengulangan seperti ini terjadi setengah dari 100 ini, ya kan? Terjadi semuanya 50 kali ini penjumlahannya. Gitu. Tambah 101 sebanyak 50 kali. 50 kali ini terjadi. Makanya 101 dikali 50. Itulah jumlahnya dari penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 100. Nah, tentu itu akan sangat-sangat cepat gitu ya. Nah, coba kita telaah dari rumus deret aritmatika ini. Ya, coba 50. 50 itu kan adalah setengah dari N-nya. N itu kan banyak suku ya. Kalau 1 sampai 100 ada berapa bilangan di sana? Kan ada 100 bilangan. Gitu. Ada 100 bilangan berarti ya ada 100 bilangan. Gitu ya. Nah, berarti dia jumlahkan suku pertama dengan suku ke N-nya, ya kan? Dia jumlahkan suku pertama dengan suku N-nya, baru baru dia kalikan dengan setengah dari jumlah sukunya, gitu kan? Konsepnya di sini. Nah, kita suku pertama itu kan apa? A kan? A. Dia jumlahkan dengan suku ke N. Suku ke N kita sudah pelajarin tadi. Yaitu A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Dengan B itulah beda. Gitu ya. Nah, selanjutnya dia kalikan dengan dia kalikan dengan ini ya N per 2-nya gitu, setengah dari banyak sukunya. Jadinya di sini A tambah A 2A tambah N kurang 1 B dikalikan dengan N per 2. Nah, itulah dia prosesnya sehingga mendapatkan rumus seperti ini. SN-nya kurang lebih sama seperti ini ya. Jadi itu konsep dari deret aritmetika. Nah, kemudian lanjut bagaimana sih penerapannya? Sebenarnya ini sangat kompleks ya penerapannya di kehidupan kita sehari-hari. Coba kita simak. Ayo menerapkan. Denny menabung sebesar 80.000 pada minggu pertama. Minggu selanjutnya Denny menabung 5.000, lebih banyak dari minggu sebelumnya ya maksudnya. Berapakah jumlah uang Denny selama 2 bulan? Nah, coba kita bahas. Di minggu pertama dia menabung sebesar 80.000, oke?
sebesar 80.000. Kemudian di minggu kedua dia bertambah 5.000 dari sebelumnya. Artinya berapa? 85 ya. Seperti ilustrasi di sini itu jadi ini 80, kemudian minggu kedua 85, minggu seterusnya itu 90 dan selanjutnya. Oke. Nah, minggu ke N itu berapa gitu. Coba kita lanjut. Ini sudah saya siapkan pembahasannya. Oke. Oh, ternyata belum diinput. Nah, langsung saja kita bahas. Oke. Dari barisan, eh, sorry, deret aritmatika ini. Nah, di minggu pertama itu kan dia menabung sebesar 80.000. Di minggu kedua bertambah 5.000 menjadi 85.000. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya. 80.000. Di minggu kedua itu 85.000. Di minggu ketiga 90.000. Gitu ya. Nah, di minggu keempat kira-kira berapa? Itu 95.000 pasti. Oke. Nah, coba kita lihat permasalahannya. Berapakah jumlah uang Denny selama 2 bulan? 2 bulan itu berapa minggu? Kita asumsikan 1 bulan itu 4 minggu, jadi 2 bulan. 2 bulan itu 2 kali 4 minggu ya. Itu ada 8 minggu kita asumsikan. Oke, ada 8 minggu. Nah, tentu itu akan sangat repot ketika kita mencari 8 sukunya dulu, baru kita jumlahkan. Itu akan sangat repot. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mencari minggu ke-8 itu berapa. Karena kita sudah punya jurus untuk mencari suku ke N. Ya kan? Di sini nilai suku pertamanya sudah diketahui. Bedanya juga sudah diketahui di soal ya, 5.000. Kita tinggal mencari suku ke-8-nya berapa atau U8-nya berapa. Yaitu U8 adalah A atau 80.000 tambah N kurang 1. N-nya kan 8 ya. N kurang 1 berarti 7 dikalikan dengan bedanya 5.000. Ya, itu 80.000 ditambah dengan 35.000. Nah, berapa itu? Itu adalah 115 ya. 115.000. Oke, benar ya, 115.000. Nah, setelah kita dapat UN-nya atau U ke-8-nya ya, kita akan mudah untuk mencari deretnya atau SN-nya. SN-nya itu adalah sama dengan N per 2. N per 2 A tambah UN ya. Kalau ini ya rumus singkatnya ya. Nah, langsung saja S8 itu sama dengan 8 per 2. A-nya itu 80.000 tambah dengan 115.000 ya. Oke, 8 per 2 itu 4. Nih, 80 ditambah 115.000 yaitu 195.000. Nah, 4 dikali 195.000 itu berapa? Ternyata 780.000. Nah, oke. Kita dapat uang tabungan Denny selama 2 bulan dengan asumsi 2 bulan itu adalah selama 8 minggu. Maka tabungan yang Denny miliki selama 2 bulan adalah 780.000 rupiah. Oke. Nah, di sanalah manfaat yang kalian dapatkan ketika kalian memahami konsep dari barisan dan juga deret geometri. Nah, untuk video ini sampai sini dulu untuk pembahasan materi pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai barisan dan deret geometri, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.